Nah, kalau lu pengalaman kerja di sana ada juga nggak sih? Pernah kerja nggak sih? Mencoba kerja? Karena enggak ada sih teman gue kerja di sana pernah jadi waiter. Cuma gue kayak mainan waktu gue buat main, tapi gue nyari uang mah. Waktu pernah buka bisnis kan. Lu pernah buka bisnis? Bisnis apa? Jadi karena kejadian gue ditilang itu, buat gue mikir lagi. Maksud otak bisnis tuh jalan aja. Susah sebenarnya. Emang lu kalau tinggal di Indo mau ke Belanda lu susah nyari tempat di sana di Belanda, apalagi lu nggak bisa ngelihat tempatnya langsung. Ya udah akhirnya gue mikir, mendingan gue bikin jadi makelar aja, bikin ini tempat rental rumah. Jadi gue kerja sama 2 temen gue, sama 3 temen gue, 2 temen gue ini dari UI, 1 lagi orang Belanda itu. Nah itu fokus awalnya karena gue anak UI juga dan link gue banyak, kan gue wakil presiden juga di UI Internasional Ekonomi kan. Jadi itu gue tanya sekretariatnya UI buat ini nggak bantu marketing ke anak-anak angkatan bawah yang mau transfer. Ya udah akhirnya emang ada kontak, jadi di situ mereka kontak 2 teman gue yang ini. Terus gue sama teman Belanda gue tuh nyariin rumahnya gitu. Tapi pas summer kan liburan, 2 teman gue ini pulang buat ngobrol sama calon customer kita. Ngomong apa, ntar gue sama teman gue masih Belanda, ya udah gue muter-muter nyari tempat, jadi lu ngeliat secara langsung gitu. Ya, cakep juga. Lumayan sih, tapi gede, agak rumit. Susahnya adalah orang Indo seperti biasa, mereka nggak tahu harga sewa sana, mereka nggak tahu. Kayak misalkan standarnya apa ya, misalkan dan ada 2 tempat kan, kayak mau deket kampus atau di deket sentrum itu tengah. Itu bulan apa? 2015 bulan puasa bulan apa? Iya Agustus ya. Gue baru bikin visa, kan visa sebenarnya diurusin sama kampus sana kan. Jadi gue tinggal lapor ke kedutaannya, tinggal ngasih file nih, tinggal nunggu oke, siap diambil di duta buat ngurusin itunya. Ya udah gue taruh, udah tinggalnya cepet kok. Lo kayak ada wawancara gitu kan sih? Nggak ada, langsung aja. Biaya berapa Mi? Habis Mi di Belanda pokoknya masuk pertama harus punya ini di luar ini ya, di luar biaya kuliah. Itu harus ngedeposit dulu uang. Ya, harus kayak gitu kan. 10.500 lah kira-kira. 10.500. Apa ya? Ini banyak. Kuliah dan itu duitnya buat apa? Kuliah 8.000 per tahun. Anggapannya itu tuh supaya lu nggak jadi gelandangan di situ supaya ya? Mereka tahu lu nggak datang, nggak punya duit. Kalau di tempat kita nggak kayak gitu ya, lu datang aja. Datang aja mah. Jadi ya gue pernah sih, gue cerita sama teman gue, dia pengen pindah di Australia gitu. Dan kalau nggak salah biayanya kira-kira kayak kalau di Indonesia kan itu dirupiahkan itu sekitar, kata sih dulu 20 jutaan gitu deposit lo. Bener nggak sih? 10.000 berapa itu? 10.000 kalau dulu masih 15.000. 150 juta. 150 juta? Iya kan, itu kalau di Belanda. Tapi Australia nggak tahu depositnya. Kalau dapat infonya 20 jutaan gitu. Atau deposit beda-beda sih, tapi kalau buat biaya hidup sana mahal banget. Iya, rokok bisa berapa ya? Rokok berapa sana? $12 kali, $10. Dan rokok tuh dibutuhin banget gak sih di Belanda nih? Ya tergantung lu nya, kalau nggak ngerokok ya nggak butuh. Enggak, misalnya kalau rata-rata pelajar orang Indo gitu. Indo karena temen-temen gue banyak yang ngerokok, jadi kita beli rokok. Dari sebenarnya gue bawa tuh 2 slop kan. Dari pertama kali itu? Dari ya pas berangkat gue udah siap rokok gue 2 slop. Terus? Seminggu habis. Iya, terus? Anjing 2 slop, rokoknya apaan? Terus bingung kan? Aduh, ngerokok apaan nih? Yaudah akhirnya beli yang murah. Kayak sejenis cigarillos gitulah. Iya. 50 batang tuh 10 euro. Itu udah paling murah. Itu murah tapi nggak enak. Gue nggak suka sebenarnya rokok itu, tapi murah. Ya udah mau nggak mau. Daripada asal mulut ngebul aja. Akhirnya
capek gue sama temen gue, udah kita beli rokok linting aja lah. Itu bawanya dari Indo? Enggak, beli di sana. Beli sana juga? Semuanya. Dan itu lebih murah gitu ya? Lebih murah jatuhnya. Mungkin gue beli rokok jadi cuma kalau jalan-jalan karena malas ngelinting, tapi lama-lama juga bisa ngelinting sambil jalan. Gila juga, sampai akhirnya lu bisa belajar cepat untuk ngelinting sambil jalan gitu ya? Yang awalnya susah gitu kan? Gue pernah nyoba sih ngelinting sambil naik sepeda. Hah? Gimana? Cuma karena Di ribet belakang ngambil kantongnya, jadi susah. Jadi gue nyetir sambil kayak gini ya? Iya gini ya. Sambil kayak gini? Iya. Sambil ngeliatin ke depan jalan sambil gini. Belok aja dulu, terus susahnya ada angin doang. Takut. Lo ngerokok di jalan nggak apa-apa nggak sih? Nggak di Belanda? Nggak masalah ya? Nggak apa? Nggak ada yang hilang gitu? Nggak ada? Nggak ada. Kali aja. Nggak ada kok. Anjing misalnya. Harusnya lo nggak ada. ngerokok gitu? Harusnya boleh. Harusnya boleh. Bukan seperti berarti biasa. tidak boleh berarti. Kan gue seperti biasa, kalau gue ngerokok tempat yang gue nggak tahu tuh ngeliat dulu bawah jalan ada puntung nggak, kalau ada puntung oke, berarti boleh. Boleh gitu ya. Meskipun di tengah jalan gitu, lu pakai sepeda. Iya. Lo pernah deketin cewek sana nggak sih? Deketin kagak sih. Ada sih, pernah gue deket kayak sama cewek, tapi gue nggak tahu sih ngerasa deket apa. Orang Belanda? Orang Afghanistan, cuma umur 5 tahun dia pindah ke Belanda gara-gara perang. Gara-gara perang? Iya, gara-gara perang aja. Menarik banget aja ceritanya. Iya, gue juga. Jadi dia ceritain masalah dia perang di sono gitu? Nggak juga? Iya, nggak tahu, gue lupa kali. Dia pernah cerita sih, oh iya perang. Gue nanya sih, cuma kayak gue nggak dengerin atau lupa. Udah lama juga sih tuh. Nah, jadi lu pindah sini gara-gara perang. Iya. Dari umur 5. Dan itu transmigrasi dong berarti? Dia pindah warga negaraan. Berarti lu main terbuka juga ya Belanda, misalnya lu pengen pindah gitu kan, emang sekarang Eropa juga gitu kan, untuk ke Asia gitu, buka buat imigrasi kan, imigrasinya kan ini lepas. Oh sudah apa ya, udah bebas lah gitu. Iya, sosok baik itulah, gue nggak tahu deh tuh. Makanya sana banyak orang non Belanda juga kan, kayak Afrika, terus timur tengah juga banyak kesana ya, rata-rata juga sama kayak orang Afrika, sama kayak orang Cina lah gitu ya. Iya, cuma di sana Cina dikit, alhamdulillah. Cina dikit? Iya. Serius di Belanda? Iya. Kok bisa? Alhamdulillah. Tapi ada gitu kan, ada sih, cuma ya bukannya gitulah. di Belanda itu ada Chinatown nih? Gak ada, nggak tahu sih, di kota gua nggak ada. Itu kota lo nggak ada ya? Yang malas tuh kadang-kadang kalau malam-malam jalan, ada orang mabok pinggir jalan tuh, orang Belanda tuh suka manggil kita, ni hao ma, set. Gue bukan orang Cina coy. Tapi ketahuan kali ya. Mungkin gara-gara Asia sama-sama, ya udah Asia, padahal kita beda. Dikiranya sama. Iya, sama kayak kita bule, padahal udah bule beda-beda. Nggak cuma misalnya Amerika doang, nggak cuma itu. Lu ngomong bahasa Inggris ke bule juga, kalau dia kagak ngomong bahasa Inggris, bulenya kagak ngerti. Gila juga ya, berarti pengalaman di Belanda lu bener-bener memanfaatkan gak cuma dari study doang, lu hampir semua ya nggak sih, dari kayak ganja tadi gitu kan, terus cewek yang Afghanistan tadi gitu kan, yang bekas perang. Nah kalau untuk di Belanda itu yang gue tahu terkenal sama Red District nih. Lu pernah sono? Karena gampang sih, tinggal lewat kan, tinggal jalan kaki muter-muter. Nggak pernah masuk ke dalam atau enggak gimana gitu? Lu udah pernah pakai belum gitu? Pakai. Pakai kagak pernah. Kagak pernah. Karena mahal. Murah sih hitungannya. Murah. 50 euro. 20 menit atau sekali keluar kalau nggak salah. 20 menit atau sekali keluar. Itu orang Belanda asli apa bukan Belanda sih? Ada yang bukan Belanda sih kayaknya. Kebanyakan? Jadi lampunya beda gitu, kalau merah emang cewek biasa. Kalau misalkan ungu kayak simel gitu deh. Ada lampunya? Biru tuh simel. Maksud, bentar. Nih, kalau gue ngebayanginnya kayak Doli. Lu pernah ke Doli nggak sih? Enggak. Jauh. Saritem. Enggak. Gue anak baik-baik. Enggak, ngegang doang gitu kan. Kalau biasanya kalau itu kan prostitusi itu kan kayak ada display gitu kan. Emang display. Dan di situ tuh kayak gitu. Kalau misalkan di kota gua tuh emang cuma satu jalan doang. Nah, satu jalan. One way gitu. Kalau misalkan di Amsterdam luas. Jadi sini masuk sini bisa belok sini ada, terus muter sini. Itu sama kayak Doli aja. Pinggir gereja ada. Itu sama kayak Doli, kayak gitu biasanya kayak gitu.
Tapi kalau di kota lu cuma satu jalan tol, dan itu bukannya 24 jam nggak sih? Enggak, siang mana ada. Siang nggak ada, tapi banyak kan malam dong. Malam pagi paling. Dan itu yang pakai rata-rata orang turis apa gimana sih? Ada turis, ada orang Belanda sih. Gue pernah sih waktu pernah lewat kan jalan-jalan situ, muter-muter aja. Terus ada orang nih naik pakai kursi roda, kayak orang Belanda deh. Kursi roda? Iya, kan kursi roda deh. Anjir, kursi roda. Kan Gue mikirnya macam-macam. Trotoar kan. Iya. Nah, dia minta gue tolong dong. Ya udah gue bantuin kan naikin trotoar. Terus nih kesini masuk kan dia. Ya ternyata dia masuk red light kan. Gue liat, wah 2 cewek. Dua. Ini gimana? Udah bodo amat ya anjir. Sabi juga kursi roda 2 cewek. Gue fantasinya aneh gitu. Tapi memang orang rata-rata ya orang sana udah biasa aja gitu. Iya nggak gitu. malu, emang nggak ngapain malu di sana mah. Sana nggak ada yang nggak kayak mikirin orang lain gitu kan loh. Kalau kayak kita di sini kan kayak anjing gue malu lewat Aritem gitu. Iya, Kalau sana nggak mah gue malu lewat Doli enggak, gitu. Kayak gue pernah Udah cuek aja gitu ya. gue pernah ketemu orang Amerika aja pas lewat jalan kan biasa lah kalau gue malam-malam misalkan keluar kalau lewat sana ya udah lewatin aja sekalian nonton biasa nonton lucu gitu ya. enggak strips nonton aja orang ceweknya apa aja sih hari ini Oh emang ada listnya gitu? enggak kan jadi kayak jendela kayak pintu gitu deh tapi kaca jadi kelihatan dalam di display gitu. Ceweknya dia joget-joget gitu. Iya, terserah mau apa. Kadang-kadang ngajak sini. Iya, anjir. Dan itu orang biasanya mau cewek maupun cowok gitu. Biasa. Kalau di sana rada rasis nggak sih masalah agama? Enggak kok, mereka terbuka. Rata-rata emang kalau sana lebih ke itu sih ateis kan banyak. Jadi lu mau agama lu apapun juga nggak masalah. Nggak masalah kayak awalnya kan sebagai orang Islam kan teman gue yang Belanda kan ini ngajak minum. Iya. Terus lu Islam lu nggak minum kan? Gue minum. Lu nggak makan babi. Iya gue Islamnya jelek. Islam KTP gitu. Iya. Sabi ya udah mereka open aja. Betul. Ya memang sih rata-rata dari cerita temen gue dan lu juga cerita tadi rata-rata ketika misalnya orang itu habis luar negeri itu rada open minded gitu. Maksudnya yang udah tinggal lama di sana ya bukan liburan maksud gua kayak gitu. Dia udah tahu gimana habit orang sana. Ya otomatis karena kita manusia kan beradaptasi gitu kan. Mau nggak mau ya mau lu bawa entah sampai sini atau nggak lu bawa gitu ya terserah lu. Tapi sebenarnya lu bawa nggak sih kebiasaan lu yang di sana ke sini? Kebiasaan gua enggak sih, gara-gara sini gua kerja. Kalau nggak kerja mungkin gua sama kebiasaan gua. Sama kayak di Belanda. Sana tuh jadi pernah masih kuliah sih, tapi pernah kayak gue sebulan keluar rumah tuh cuma ke supermarket doang beli makan. Pulang ke rumah gitu. Biasa main laptop, merokok. Dan itu kebiasaannya kayak gitu kalau lu di sana? Iya, itu saat gua tinggal sendiri. Jadi setelah gue pindah, kan tadi gue bertiga sama temen gue itu bertiga, tapi di rumah juga. Di rumah juga, tapi akhirnya lo pindah sendiri. Iya, jadi orang nggak pernah ngeliat gue siang-siang. Ngeliatnya malam doang. Kadang-kadang juga malam gue nggak keluar. Jadi sebulan gue full nggak ketemu orang. Full nggak ketemu orang. Apalagi bulan puasa itu. Berarti lo nikmatin diri lo sendiri banget di sana ya? Oh iya. Lo di Jakarta kayak gitu juga? Kadang-kadang. Kemarin pas nganggur iya sih. Kan sempet nganggur gua belum kerja kayak gitu ya di rumah ada ngajak pergi ya udah jemput ya udah cabut. Anjir, ini jam berapa sih? Ini gua ngobrol sama Fahmi jam 1:30 pagi tanggal 1 Februari Maret cuy. Iya Maret. Gua besok kerja, dia kerja. Lu bisnis apa sih ini? Ceritain dikit dong. Gimana sih? Rahasia Pak, belum lah. Ntar ambil idenya. Oke. Baiklah, karena itu susah, gitu kan. Iya. Lu ngebuildnya dari awal banget kan. Iya, nanti kalau udah launching kan udah ada kekuatan hukum. Harusnya. Iya, kayaknya sih. Kayaknya harusnya. Bahas apa lagi ya, Mi? Apa ya? Belanda apa lagi? Belanda. Oh iya, lo ada pesan gak sih? Misalnya kayak gitu sama pendengar gue nih. Ketika
Enggak, kan rata-rata kalau misalnya orang nggak yang keluar negeri gitu ya, untuk belajar ya, terutama study gitu, lo harus bener-bener belajar di sana, lo nggak boleh sia-siain kayak gitu. Nah kalau menurut lo gimana? Sama orang-orang yang pengen pertama kali baru ke Belanda gitu. Sebenarnya pelajaran sana tuh kalau gue bandingin sama UI ya, lebih bagus sana, bakal lebih ngerti sana, tapi di sana berdilepas. Kalau misalkan di UI tuh kalau di Indo aja deh. Kalau misalkan di Indo tuh masih di itu sama dosen Disuapin? nggak kayak ya disuapin dosen kayak lu harus gini-gini nih gini-gini ada masalah nilai jelek ketemu dosen suruh gini-gini kalau sana tuh lepas tuh nilai lu jelek ya udah Lo tinggal gitu? ya udah nggak dia pengen dan Lu nggak lulus gitu, mandiri awalnya. iya lu belajar sendiri gua nggak ya udah lu Nggak nggak mau peduli belajar lulus ya udah terserah mau belajar tuh kagak Jadi tanggung jawab ke lu sendiri, iya. bukan karena Ya, dosen. makanya bagusnya itu kayak belajar ngurus diri sendiri belajar kita yang sendiri bahkan kayak apa ya mau ujian aja nggak dikasih kisi-kisi lu belajarnya semua Anggapannya kalau misalnya nih, kalau kayak kedokteran misalnya kayak gitu ya, dia per bab gitu, kan? Ada tesnya per bab gitu. Misalnya belajar aja semua kayak gitu. iya pokoknya udah pelajari semuanya lu pelajarin aja mungkin ada yang keluar mungkin ada yang enggak Kayak gitu anjir. Nggak kayak di tempat banyak kita. sih emang ada teman gue yang belajar semuanya cuma kalau gue nyari rangkuman terus rangkuman itu gue rangkum lagi Rangkuman itu lu rangkum lagi. iya Jadi rangkuman dari teman lu, habis itu lu rangkum lagi. Dan itu keluar. nggak tahu bisa keluar sih Bisa enggak gitu. Gila sih ini. Jadi pertama tuh di sana tuh lu harus pintar ngakalin waktu belajar lu pasti iya, ya. kayak dosen gue yang dari UI itu pernah ngomong study smart don't study hard jangan belajar keras belajar tuh pinter-pinter Ini bakal gua quote nih. Gak usah gua quote ketika ini gua bikin itu ntar. ya, itu kata-katanya sih cuma ada satu lagi kata-kata dia Apa tuh? kuliah tuh yang penting 3 buku pesta cinta itu dia ngomong sendiri udah gua nggak tahu kenapa ya udah iya pak siap Buku pesta cinta. iya itu sampai sekarang dipakai sama temen gue quotes itu Buku pesta cinta. Dan lu nerapin itu? enggak Lu pesta dan cintanya dong. Dikurangin. Lu rangkum lagi gitu. bukunya gue nggak pernah beli buku Gak pernah, tapi minjem. enggak Apa? rangkuman Kayak rangkuman itu tadi. Iya. Gitu. Ya sih itu bener-bener lu nerapin study smart itu tadi. soalnya buku mahal Di sana. ini di UI juga nggak pernah beli buku pernah sih beli buku semester 1 Ya maba-maba lah terus gitu. gue belajar kan terus gue belajar bahwa gue dimarahin bokap gue kamu punya buku nggak dibaca oh ya udah nggak usah beli buku deh Bener juga. Iya kan? iya mungkin maksud dia suruh membaca tapi kan gue nangkepnya oke ya udah kalau nggak dibaca nggak usah beli buku ya udah nggak usah beli buku ya udah untuk berikutnya gue nggak beli buku sama sekali Dan itu lu ngerangkum sampai dari lu di UI semester 4 gitu, iya ngerangkum. Nggak beli buku tapi ngerangkum. Cakep tuh, dengerin tuh. Bangsat yang pura-pura belajar gitu kan. Iya sih itu masuk di nalar gua. Ya gitu tuh biasanya gua ngeliatin teman gua kan. Sekarang ada di luar negeri gitu. Dia kayak anjir study hard banget gitu. Ya tapi ada juga kayak jalan-jalannya, tapi kayak biasa-biasa aja. Ya dalam hati gue sih rugi banget anjing dia cuma kayak gini doang gitu kan. Tapi itu cewek sih banyak kan, nggak cowok. Yang cowoknya gue jarang dapet temen yang kayak gitu soalnya. Nah kisah lu yang paling menarik nih ada nggak nih di Belanda yang sampai lu sekarang ingat gitu? semua tadi kan udah keluar semua apa Yang lagi? paling lu anjing gue nggak pernah lupain gitu. Apa ya Pertama kali lu ke Belanda nggak sih? rata-rata gue lupa semua sih Mana sih lu? lupa kan Berarti jangan diceritakan di sini gitu. karena suatu dua hal Baiklah. gue pas datang sih Pas datang. ada cerita bodoh
Gimana? Nggak tahu sih bodohnya atau gimana. Jadi baru nyampe nih, kan baru dianterin. Terus ada teman gue juga satu yang sama dari gue, cuma beda rumah kan, dianterin ke rumahnya dia jauh kan, di Bayum gitu. Pokoknya kita berapa kilo ya? Jauh dah pokoknya. Kayak dari misalkan Jakarta dari mana-mana. Ntar deh. Jadi yaudah kita bertiga memutuskan main yuk ke sana. Yuk. Naik apa nih? Jalan kaki aja, jalan kaki. Oke. Jalan kaki. Nyampenya berapa lama tuh, Bang? 1 jam ya. Oh, itu jalan kaki 1 jam. Aduh, kita kenapa jalan kaki ya? Gak tahu, kan sotoy. Kita kan naik bus. Nyampe tanya sama temen gue. Lu kesini naik apa? Jalan kaki. Hah? Jauh, iya jauh, ya udah tahu. Padahal emang tuh sotoy aja gitu, deket gitu ya. Deket. Tapi sejam anjir jalan kaki, berapa kilo anjir? Tahu berapa ya? Kalau misalkan dari ya terus tuh anehnya udah dikasih tahu gitu jauh, kita juga udah ngerasain pulangnya tetap jalan kaki. Ada bus sih, cuma jalan kaki aja. Males aja, udahlah sekalian capek anjir gitu, sekalian aja gitu ya. Ada sampai 100 kilo nggak sih? Nggak sampai. Lebay 100 kilo jalan kaki 1 jam, mana ada lari kalau itu ya. Jalan cepat Jalan cepet gitu. Juga nggak sampai segitu. Supaya tubuh panas gitu. Wah, gila. Aduh, tregen, bapak jangan jalan kaki pak. Ada 20-30 kilo gitu ada nggak sih? Enggak sih. Pepe gitu. Ya? Bayim. Berapa? Aduh. Bayim West. Kok kalau offline? Gara-gara jauh ya? Gak bisa didetek kayaknya. Udah aja. Nggak paham. Ya pokoknya di sana tuh lu ngelihat 1 kilo tuh jauh. Kenapa? Karena lurus jalannya. Karena lu jalan atau naik sepeda. Dan itu jalan lurus gitu. Enggak. Belok-belok juga 1 kilo. Iya, cuma kalau misalkan lu di Jakarta deh 1 kilo deket. Sana 1 kilo, aduh 1 kilo, gue jalan kaki 1 kilo, mager banget. Dan itu rata-rata pelajar memang jalan kaki dan naik sepeda gitu ya, dan naik bus gitu ya. Lu ke kampus lu naik bus apa naik sepeda? Jalan kaki? Sepeda. Awalnya naik sepeda gara-gara ditilang itu. Jalan kaki. Enggak sih, ada satu lagi sih kenapa gua milih berhenti. Jadi kan winter waktu. Biasa winter pertama dalam hidup gua lah. Terus kuliah pernah sampai libur seminggu gara-gara kode orange gitu dah. Udah parah. Terus pas ujian nih naik sepeda gue sama teman gue. Iya. Dingin kan? Berdua, iya. Iya, dingin kan? Gigil naik sepeda. Kan parkir di luar juga saddle jadi ada salju dingin pantat. Gue lagi ngecek saddle. Masih basah enggak? Kayak depan ada ibu-ibu naik sepeda juga mau nabrak gue kan. Akhirnya gue nabrak, jatuh. Untung jatuhnya ke salju. Jadi empuk, masih nyaman lah gitu ya. Terus gue tanya temen gue di belakangnya tadi, lu kenapa nggak ngasih tau gue? Dingin nih, mulut gue nggak bisa gerak, bangsat. Jadi coba gara-gara ditilang dan gara-gara cuaca itu yang bikin lu jadi nggak pakai sepeda lagi gitu. Iya. Kayaknya lu pengen ke Belanda nggak sih? Gue dulu sebenarnya pengen juga sih ke Belanda, study juga gitu, tapi ya di tempat gue di Kalimantan rada susah jalurnya gitu. Ya orang kan, ya apa kalau lu kan emang enak gitu kan. 4,7 kilo. Kalau naik mobil 8,6. Hah, kok bisa kayak gitu? Karena muter ya jalan. Kan pas jalan kaki mau 9 menit. Jing, itu jauh kali nih. Jauh banget itu. Tuh anggapannya kayak gimana ya? Dari GBK ke Ben Hill kali ya? Nggak tahu gue. Kayak gitu kira-kira. Iya. Masa? Ini orang gila nih, satu orang. Iya. Tadi berapa orang tuh? Bertiga? Bertiga. Itu juga nggak ada yang tahu jalan sih, jadi menggunakan Google Maps itu. Ya udahlah, jalan aja gitu. Iya. Jalan aja lah. Nggak ngeliatin emang menitnya. Anjing lama juga ya, sejam gitu. Enggak, di Google Maps. Kan nggak start pak. Oh nggak start, cuma diliatin doang. Nah itu salahnya berarti.
Ini udah mau sejam. Gue pengen banget sih banyak cerita, tapi menurut gue sejam kayaknya lu pada bosen sih. Dan tapi nih, gue buka kayak sesi gitu sih nanti nih. Sesi pertanyaan di Instagram gue. Tapi apabila ada teman-teman yang pengen tahu gimana sih, nggak tahu sih kalau mau share apa kagak sih nih. Tapi kalau pengen share, ntar gue tag orangnya Fahmi yang mana. Mau lu follow apa enggak? Karena IG-nya lu kunci ini. Enggak Ya? Udah dibuka. IG gue kan nggak pernah kunci. Iya. Itu, Jadi kalau lu pengen tanya, ntar gue di tag di captionnya. Kan foto jalan-jalan gue. Dan lu bisa lihat lah foto dia jalan-jalan kemana aja, dan lu nggak cuma ke Belanda doang kan dia sebenarnya. Iya, jalan-jalan. Dan dia memang kayaknya hobinya traveling gitu. Enggak juga. Ya karena pengen aja. Nggak tahu sih. Iseng aja sih. Iseng gitu. Pengen tahu. Dia jalan-jalan keluar negeri iseng goblok. Gimana? Gue jalan-jalan, pengen jalan-jalan keluar negeri tuh mikir, maksudnya Liburan pertama gue, lo tebak gue liburan sama siapa? siapa? 23 anak UGM. Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Gue juga nggak paham. 23 lebih sih, kayak belasan doang sih, 15 ya. Dan rombongan bareng mereka. Iya. Jadi enjoy aja gitu. Kemana sih? Yang tadinya jalan-jalan itu yang gue kenal cuma 3 orang. Awalnya. Iya. Kemana pertama kali liburan lo? Sama anak-anak UGM itu? Pertama tuh ke Praha, habis Praha ke Salzburg, terus Vienna dulu, Hallstatt, Salzburg, terus misah, akhirnya cuma 6 orang ke Milan, terus habis dari Milan ke Hamburg, terus baru pulang. Berapa minggu? Seminggu? 2 minggu. 2 minggu? Terus sendiri lo? Hah? Berangkatnya? Iya, bareng sama UGM itu? Itu ikut apa sih? Ikut travel gitu apa gimana? Kagak. Kok bisa jadi ketemu? Ketemu apa? Jadi sama berapa belasan anak UGM itu? Jadi bisa bareng maksud gue, ketemu di mana? Kan gue kenal sama 2 orang ini. Mereka liburan sama UGM. Oh, barengnya sama anak UGM gitu. Iya. Jadi lo ikut gitu. Iya. Oh, kenalan aja jadinya. Gue juga gak paham sih kenapa gue memutuskan itu. Orangnya juga pada bingung, lu kenapa liburan sama UGM? Ya pokoknya nanti IG-nya Fahmi, lu bisa mungkin kalau lu tertarik Apa? sama Fahmi kan bisa lu follow IG-nya. IG gue namanya bukan Fahmi. Ya ada lah nanti. Kan apa Mi? IG lu Mi? Favelto. Itu artinya apaan sih? Apa? Kenapa jadi Favelto? Nggak tahu. Keren. Fahmi traveling foto. Jia. Anjir. Ya Allah. Makanya itu sih harusnya bener sih. Emang sengaja apa? Fahmi travel foto ya, lupa deh pokoknya. Tapi masuk sih, masuk. Ya enggak. Ntar lu gue cantumin deh IG-nya Fahmi di caption di bawah, sama ntar gue bikin teasernya deh yang kayak gini. Gue rasa cukup sih Mi, udah 1 jam. Kalau ada yang pengen lu tanyain sama Fahmi, ntar dia kuliah di Belanda, ya kalau lu mau jawab juga sih Mi. Kalau ada yang nanya juga, gue lagi ngumpulin masa nih supaya bisa ngedengerin podcast perantau. Kalau sekarang itu karena turun. Tapi nggak apa-apa, gue terus coba bikin konten yang bagus juga untuk lu pada ya, meskipun nggak penting-penting amat juga bagi hidup lu gitu. Ya setidaknya lu punya pandangan baru lah ketika ngedengerin podcast perantau ini. Gitu. Iya, kalaupun gak tertarik juga lumayan buat tidur kan. Iya benar ya. Gue ngantuk nih, ya udah dengerin ini aja gitu. Iya, tahu aduh bosan nih. Ini bikin ngantuk nih. Ya udah ini aja gitu kan. Iya. Iya mungkin kayak gitu. Sedih sih, cuma yang penting ada dengerin ya. Daripada kita kemarin dengerin podcast yang kemarin ya Pak. Parah banget anjing. Kemarin tuh pas di kos gue ada dengerin si Fahmi nanya sama gue, kayak gimana sih podcast itu gitu kan, sebelum ini di tag gini nih Mi. gue cari kan podcast gitu kan, supaya dia tahu, supaya punya pandangan sudut pandang gimana podcast. Ternyata podcast itu podcast mesum gitu kan, nih Mi kayak gini. Gak mau diceritain dulu, cari sendiri dah ntar podcast mesum Mi. Itu sih cukup aja dulu. Cukup mulu. Dari tadi udah pamit, woy. Iya, udah ya pokoknya